Bab 466, Kekuatan Kutukan Pembunuh Dewa, Amiao yang dipenjara. Pintu masuk ke ruang bawah tanah Sekte Buddha. Ling Baur berkata, Guru, Tuobaye dan yang lainnya dipenjara di sini. Apakah di sini? Di mata Chen Chang'an, ada secercah cahaya. Kemudian, dia berkata, Baoer, Wang Badan, yang menanam mantra pembunuh dewa untuk Tuobaye dan yang lainnya, di mana dia sekarang? Setelah semua, sekarang, di tangan Chen Chang'an, hanya ada satu kartu kebangkitan yang tersisa. Ini sama sekali tidak cukup. Jadi, yang terbaik adalah membiarkan pelindung Dharma Sekte Buddha menjadi sombong dan menyingkirkan kutukan pembunuh dewa yang ditanam di tubuh Tuobaye dan yang lainnya. Ling Baur berkata, Guru, ruang bawah tanah ini milik yurisdiksi Wang Badan. Biasanya, dia tampaknya tinggal di ruang bawah tanah ini. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk. Selanjutnya, Ling Baur membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke dalam ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang gelap dan gelap. Sekarang, Wang Badan yang kurus sedang berjalan melalui sel-sel. Penjara bawah tanah itu sangat luas, seperti alun-alun bawah tanah yang besar. Di sini, ada ribuan kandang. Di setiap kandang, hampir ada seseorang yang dipenjara di dalamnya. Dan, di penjara bawah tanah ini, formasi jahat kuno diatur, dan esensi kehidupan orang-orang yang dipenjara di dalam kandang terus-menerus dijarah. Tampaknya melalui formasi jahat kuno ini, setelah menjarah esensi kehidupan orang-orang itu, ia dipindahkan ke tempat lain. Namun, yang lebih tidak terduga adalah, di antara ribuan kandang ini, orang-orang yang ditahan bahkan lebih beragam. Karena istana bawah tanah yang abadi, ada biksu dari alam bawah, orang abadi dari alam atas, dan bahkan orang suci dari alam abadi. Hanya ingin tahu, bagaimana Sekte Buddha-Buddha menangkap orang-orang ini. Wang Ba dengan berani berjalan melewatinya. Melewati kandang-kandang itu, ada juga bau busuk. Wang Badan mengerutkan kening dan mencubit hidungnya dengan jijik. Dapat dilihat bahwa di beberapa kandang, esensi kehidupan beberapa orang telah sepenuhnya dijarah di bawah formasi jahat kuno, dan mereka meninggal secara tragis, dan bahkan lebih lagi, mereka telah membusuk menjadi tumpukan tulang di kandang Cina. Situasi seperti itu dapat digambarkan sebagai mengerikan. Semua orang di dalam tampak putus asa dan tak bernyawa. Wang Badan masih sama seperti biasanya. Tanamkan kutukan pembunuh dewa pada sekitar 20 orang abadi yang baru saja ditangkap dari wilayah abadi. Kelompok orang ini, Wang Badan masih sangat puas. Jika dia dapat sepenuhnya membawa kekuatan kutukan pembunuh dewa, dia kemudian dapat berkembang menjadi seorang penatua Sekte Buddha. Bagaimanapun, sekarang ada orang luar yang menerobos masuk ke Sekte Buddha. Para tetua Sekte Setan Buddha tampaknya telah banyak menderita, dan sekarang saatnya untuk mengisi kembali banyak darah segar. Jika tidak, Raja Setan akan disalahkan saat itu. Dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Saya tidak tahu apakah wanita suci itu membunuh dua orang luar itu. Setelah menanam mantra pembunuh dewa pada para abadi ini, biarkan para abadi ini menjerit kesakitan. Bahkan ada dua orang abadi yang tidak dapat menahan kekuatan kutukan pembunuh dewa dan mati di tempat. Pada akhirnya, masih ada 23 orang abadi yang tersisa, dan Wang Badan menyapu mereka dengan acuh tak acuh. Sekarang, kalian memiliki dua jalan untuk diambil. Yang pertama adalah mengorbankan hidup kalian untuk Raja Setan di dalam sangkar, dan yang kedua adalah menjadi tetua Sekte Buddha. Jalan mana yang kalian ambil tergantung pada ciptaan kalian sendiri. Kemudian, Wang Badan mencubit segel di tangannya, memicu mantra pembunuh dewa yang ditanam di tubuh mereka. Ketika aku melihat para dewa ini,
darah di tubuh mereka tiba-tiba melonjak, seperti gelombang B. Esar di sungai. Di tubuhnya, ada garis-garis hitam dan urat-urat, dan aura dasar kultivasi terus bertambah kuat sejak saat ini. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan mereka mengalami rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit melengking. Akhirnya, napas 5 orang naik ke puncak, menerobos alam yang besar. 18 lainnya berlumuran darah dan jatuh ke tanah, sekarat karena napas. Selanjutnya, tunggu 18 orang ini. Yaitu, esensi kehidupan telah dijarah dengan kejam, menunggu akhir kematian. Kelima orang itu berlutut dengan satu lutut, dan wajah mereka saleh dan penuh hormat. Lihat pelindung Dharma, aku berharap pelindung Dharma seni bela diri yang makmur. Wangba mengangguk dengan berani, dengan sedikit kepuasan di matanya. Di antara 20 orang atau lebih, aku tidak menyangka bahwa 5 dari mereka dapat menandingi kekuatan kutukan pembunuh dewa pada akhirnya. Itu benar, kutukan pembunuh dewa tidak hanya dapat melenyapkan jiwa manusia. Dengan cara yang sama, kutukan itu juga dapat meningkatkan kultivasi para dewa. Tentu saja, premisnya adalah bahwa para dewa dapat menandingi mantra pembunuh dewa. Dengan cara ini, kekuatan mantra pembunuh dewa dapat digunakan. Bahkan dalam waktu singkat, kekuatan yang sangat kuat dapat meletus. Wangba berani berbicara. Kalian berlima adalah tetua sekte Buddha mulai sekarang. Setelah itu, Wangba dan melepaskan kelima orang itu dari ruang bawah tanah, mengikutinya, dan terus masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wangba dan membawa 5 tetua yang baru dipromosikan ke ruang bawah tanah lain. Dan di ruang bawah tanah ini, Amiao dan Qin Huansui benar-benar dipenjara. Wangba dan menatap Amiao dengan dingin. Amiao, kau telah mengecewakan pelindung ini. Amiao juga cocok dengan kutukan pembunuh dewa. Awalnya, dia sangat optimis tentang Amiao, lagi pula, dia mendapatkan warisan kuno di istana bawah tanah abadi. Tetapi, dia tidak pernah memikirkannya. Setelah Amiao ditanam dengan kutukan pembunuh dewa, dia berani mengkhianati sekte Buddha-Buddha dan menyelamatkan orang-orang. Pada saat ini, Amiao meringkuk di sudut kandang. Seluruh tubuhnya, bahkan ekor di belakangnya, gemetar. Rasa sakit di wajahnya adalah karena dia sedang disiksa oleh kutukan pembunuh dewa saat ini. Tetapi Amiao menggertakkan giginya dengan erat, dan meskipun itu menyakitkan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya pucat, gigi peraknya terkatup rapat, dia menatap Wangba dan menolak untuk mengakui kekalahan. Senior pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Kau menangkap para senior pasti tidak akan melepaskanmu. Mendengar perkataan Amiao, Wangba menunduk dan tertawa. Senior yang kau sebutkan, tetapi dari alam bawah yang kecil, sebenarnya ingin menyusahkan sekte Buddha-Buddha. Sekte setan Buddha, apakah itu tempat di mana semut seperti dia dari alam bawah bisa datang? Kemudian, Wangba tidak menunjukkan belas kasihan, dan mengaktifkan kutukan pembunuh dewa di tubuh Amiao. Akibatnya, Amiao menderita lebih banyak rasa sakit. Biarkan seluruh tubuh dan jiwa Amiao gemetar kesakitan sepanjang waktu dan menanggung siksaan itu. Wangba berkata dengan dingin, ini adalah harga dari mengkhianati sekte Buddha-Buddha. Sama seperti Tuobaye sebelumnya, sekelompok semut ingin membuat masalah di sekte Buddha-Buddha tanpa melihat kekuatan mereka sendiri. Hentikan aku. Qin Huansui, yang dipenjara bersama Amiao, tampak sangat jelek. Dia datang ke sekte Buddha dan bertemu Amiao. Di bawah sedikit kepahitan, berhasil memasuki sekte Buddha. Kupikir,
Dia berhasil menyelamatkan Tuo Baye dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka akan ketahuan oleh Buddha-Buddha. Sebaliknya, Amiao yang terlibat. Wang Badan tidak berhenti, dan menatap Qin Huansui. Qin Huansui sangat cantik, ramping, dan anggu. Ketika Wang Ba berani melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Kecantikan seperti ini jarang terlihat oleh pelindung ini. Mendengar kata-kata Wang Badan, Qin Huansui tidak merahasiakan rasa jijiknya padanya. Wang Ba berani tertawa, tetapi dia tidak peduli. Buka pintu penjara. Saat pintu penjara terbuka, niat membunuh Qin Huansui meledak. Dia mulai membunuh Wang Badan. Wang Badan tidak terkejut bahwa Qin Huansui menyerangnya, dan mencibir. Hanya mengandalkan kultivasimu di alam yang mulia abadi, apakah kamu juga ingin membunuh pelindung ini? Bab 467, sudah lama sekali, aku tidak bertemu dengan para senior. Wang Badan menyaksikan Qin Huansui membunuhnya, penuh percaya diri, dia bahkan tidak bergerak. Namun lihatlah di belakangnya, beberapa tetua telah memulai. Ini adalah seorang abadi yang kuat yang baru saja menerobos dari alam kaisar abadi ke alam raja abadi melalui kekuatan kutukan pembunuh dewa. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Qin Huansui, seorang klon yang hanya memiliki basis kultivasi untuk melindungi Dao Immortal Venerable. Serangan Qin Huansui langsung dihancurkan oleh tetua itu. Wang Bolt memerintahkan, bawa dia ke sini. Tetua itu menembak, karena perbedaan di alam. Dengan 3 atau 2 pukulan, tetua itu mengalahkan Qin Huansui dan menangkapnya. Kemudian, dia dibawa ke hadapan Wang Badan. Mata Wang Ba yang berani dan menyipit menyapu tubuh Qin Huansui yang anggun dan ramping dari atas ke bawah. Ini membuat Qin Huansui merasa jijik dan marah. Aku tidak sabar untuk mencungkil mata Raja Tirani ini. Wang Badan menempel erat pada malapetaka Qin, mencium tubuh dan aroma tubuhnya, dan membakar serta memanaskan hatinya. Dia meletakkan tangannya di bahu Qin Huansui. Cantik, jika kamu bersedia mengikuti hukum pelindung ini di masa depan, hukum pelindung ini akan melindungimu dari menjadi populer dan minum makanan pedas di masa depan. Pergilah, menurutku kamu menjijikkan. Amarah Qin Huansui juga panas dan meledak-ledak. Meskipun dia ditangkap oleh Wang Badan, dia tidak takut dan berkata dengan dingin. Wang Badan mencibir, dengan karakter, pelindung ini lebih menyukaimu. Kemudian, tangan Wang Badan di bahu Qin Huansui tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia langsung menghancurkan semua pakaian di tubuh Qin Huansui hingga hancur berkeping-keping, dan hanya satu set pakaian ketat yang tersisa. Pada saat ini, Qin Huansui, saat pakaian di tubuhnya meledak menjadi hancur berkeping-keping, sepenuhnya memperlihatkan sosoknya yang indah dan anggun dan ramping. Kulitnya seputih lemak sapi, halus dan cerah. Sepasang puncak itu, menjulang tinggi dan lurus, membuat orang ingin terus memandangnya. Qin Huansui saat ini begitu menawan. Ada aroma menggoda di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, Wang Ba berani, dan mata kelima tetua itu lurus. Semangat yang tak dapat dijelaskan telah muncul di hatiku. Wang Ba berani menelan ludahnya, dan matanya menjadi lebih haus. Hei! Di sini saja, cantik, datanglah dan bersenang-senanglah dengan pelindung ini. Qin Huansui malu dan marah. Sungguh memalukan. Bahkan jika dia hanya menggunakan klonnya sekarang, dia tidak akan pernah mau menderita rasa malu seperti itu. Mata Qin Huansui memancarkan cahaya pembunuh. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Aku harap kekuatan penghancur diri itu dapat membunuh Wang Badan sialan ini. Adapun Ami, Qin Huansui tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya,
dia juga tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan Tuobaye dan yang lainnya. Maafkan aku. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengangkat kutukan pembunuh dewa di tubuh mereka. Yang lebih penting, kekuatannya sendiri tidak cukup. Sekte Buddha terlalu kuat, belum lagi avatarnya, bahkan jika tubuh utamanya ada secara langsung, sama sekali tidak mungkin untuk menyelamatkan Amiao dan yang lainnya. Qin Huansui menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya. Tepat ketika Qin Huansui hendak meledakkan dirinya sendiri, berharap untuk memberikan uang badan pukulan berat. Sipir penjara bawah tanah datang dengan tergesa-gesa. Jangan meremehkan para sipir penjara bawah tanah ini, mereka bertanggung jawab untuk menjaga penjara bawah tanah dan sangat kuat. Setidaknya, itu adalah basis kultivasi dari alam rahasia surga. Bahkan para sipir penjara tingkat orang suci di Jalan Abadi, ada puluhan orang di penjara bawah tanah. Ini, jadi, di penjara bawah tanah yang dijaga ketat seperti itu, Amiao dan Qin Huansui, bagaimana mereka bisa dengan mudah menyelamatkan orang? Awalnya, Wang Badan hendak menyerang Qin Huo, tetapi sipir penjara datang, benar-benar mengganggu seksualitasnya. Mengerutkan kening. Ada apa? Sipir penjara berkata dengan hormat. Penjaga, Nyonya Suci sedang mencarimu. Seharusnya itu bisa menyelesaikan dua orang itu. Wang Ba berani bergumam, tetapi hanya menghela nafas. Dia mencubit dagu Qin Huansui. Qin Huansui tidak bisa menahan diri dan hanya bisa melotot padanya. Aku tidak sabar untuk meledakkan diriku sendiri sekarang. Kecantikan, tunggu saja di sini untuk pelindung ini sebentar, dan ketika pelindung ini pergi, kamu dapat kembali, dan kemudian terbang ke dunia bersamamu Wushan Yunyu. Kemudian, Wang Badan membawa orang-orang pergi. Suara, bang, pintu penjara ditutup. Qin Huansui menghela nafas lega. Dia dengan cepat mendukung Amiao, khawatir. Ami, bagaimana perasaanmu? Wajah Amiao sepucat kertas putih, kedua telinga kucingnya terkulai, tubuhnya lemah. Timbulnya kutukan pembunuh dewa membuatnya menderita setiap menit dan setiap detik. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Aku sekarat. Amiao, kau harus bertahan, pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Kata Qin Huansui dengan suara yang dalam. Tentu saja, Qin Huansui terutama mengolah jiwa. Persepsi jiwa sangat dipahami dengan baik. Sekarang Amiao, jiwanya telah disiksa oleh kutukan pembunuh dewa. Sama seperti botol porselen yang disambung, akan hancur selama disentuh dengan ringan. Jelas, Wang Badan itu tidak pernah berpikir untuk membiarkan Amiao bertahan hidup. Untuk menyiksa Amiao sampai mati. Emi mendesah. Meong, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berakhir mati di tempat ini. Sekarang, di dalam hati Amiao, sosok yang tak terkalahkan tidak dapat membantu tetapi muncul. Itu adalah Chen Chang'an, guru yang tak tertandingi yang berlatih di Gunung Feixian. Dia adalah orang yang dia kagumi dan cintai. Itu juga, menyentuh ekor pertamanya, membuat Amiao diam-diam mengidentifikasi dirinya sebagai orang seumur hidupnya. Tetapi, para senior berada di atas, dan hatinya hanya dapat disimpan di lubuk hatinya. Dia pikir dia akan puas menjadi murid senior di pertemuan magang. Tanpa diduga, untuk mendapatkan warisan dan berpartisipasi dalam konferensi magang, saya tidak sengaja melewatkan konferensi magang. Sekarang, dia akan mati di tempat ini lagi. Benar-benar menyesal datang ke sini. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan tinggal di Gunung Siwanda sepanjang waktu. Sudah lama sekali. Aku sudah lama tidak bertemu dengan seniorku. Pikirku di sini. Mata Amiao memerah, dan air mata mengalir di sudut matanya.
Melihat Amiao seperti ini, Qin Huansui merasa sangat tertekan. Namun, dia juga tidak berdaya. Mantra pembunuh dewa yang ditanamkan di tubuh Amiao masih terjadi, dan menjadi lebih ganas seiring berjalannya waktu. Amiao, yang sudah dalam bahaya, semakin menderita saat ini. Dia tidak ingin mati, namun, dia tidak bisa bertahan lagi. Sialan meong. Sisi lain, setelah Wang Badan meninggalkan kandang tempat Amiao dan Qin Huansui berada, dia berjalan cepat. Aku tidak tahu apa hubungan gadis suci denganku. Cepatlah menemuinya, lalu cepatlah kembali dan nikmati keindahannya. Wang Badan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penjara bawah tanah itu sangat besar. Untuk sementara waktu, Wang Badan hanya melihat Ling Baur. Namun, ketika dia melihat Chen Chang'an dan Ning Bingxian di belakang Ling Baur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keduanya, pria dan wanita cantik, temperamennya luar biasa. Mengapa Anda mengikuti orang suci itu ke tempat ini? Tapi, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Setelah bertemu Ling Baur, Wang Badan membungkuk dengan 5 tetua baru di belakangnya dan berkata dengan hormat. Lihat orang suci itu, aku jadi penasaran, apa hubungan orang suci itu dengan bawahannya. Bab 468, Bansi, apa yang ingin kau lakukan pada suamimu? Entah mengapa, di hati raja dan tiran ini, ada sesuatu yang aneh. Saya selalu merasa bahwa gadis suci Buddha tampaknya telah menjadi sedikit berbeda. Tetapi apa sebenarnya yang berbeda? Wang Badan ada di sini, tetapi dia tidak dapat mengucapkan beberapa patah kata. Ling Baur tidak berbicara. Di sisi lain, Ning Bingxian, yang berada di belakangnya, langsung menembak pada saat ini. Dinginnya es mengalir keluar seperti sungai. 5 tetua baru di belakang Wang Badan masih tidak tahu apa yang terjadi. Tentu saja, di bawah kekuatan kutukan pembunuh dewa, kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, itu tidak dapat menghentikan serangan Ning Bingxian. Satu langsung dibekukan dan menjadi 5 patung es. Kemudian, Ning Bingxian menggenggam dengan 5 jari. Klek-klek. 5 abadi yang baru saja menjadi tetua sekte Buddha langsung hancur menjadi potongan-potongan es dan mati. Wang Badan tercengang. Buka DW. Sungguh kecantikan yang kejam. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Frozen Immortal. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa kelima tetua ini dikultivasikan oleh pelindung ini dengan susah payah? Tetapi mereka dihancurkan olehmu seperti ini. Namun Ning Bingxian tidak menjawabnya. Sebaliknya, mengambil tindakan tegas lagi. Wang Badan ditangkap oleh Ning Bingxian, tidak dapat bergerak. Dia marah, dan pada saat yang sama bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ling Baur. Orang suci, mengapa kamu melakukan ini? Kata Ling Baur. Wang Badan, aku bukan orang suci dari sekte Buddha, tetapi Ling Baur. Aku dari daratan Kyushu. Ketika Ling Baur mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba, pupil mata Wang Badan tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Apakah, kamu, ingatanmu pulih? Chen Chang'an datang dan berbicara. Amiao, di mana Tuobaye dan yang lainnya? Siapa kamu? Chen Chang'an meliriknya dengan ringan. Tuobaye adalah bawahanku, Ling Baoer adalah muridku, kau sekte Buddha-Buddha, jika kau menyerang orang-orang di sekitarku, aku secara alami akan datang kepadamu sekte Buddha-Buddha untuk menyelesaikan masalah. Oh, itu kau. Sebelumnya, Wang Badan mengetahui dari Tuobaye, Hong Yi, dan bahkan Sezini bahwa mereka memiliki seorang guru. Pada saat yang sama, orang ini juga merupakan senior yang dikatakan Amiao.
Baru saja dia mengejek orang ini di depan Amiao. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Ternyata itu adalah pemuda berjubah putih di depannya. Yang membuat Wang Badan semakin tidak terduga adalah dia benar-benar datang ke Sekte Buddha. Itu hanya membuat Wang Badan merasa sangat bingung. Benua Kyushu jelas hanya batas bawah yang kecil. Mengapa ada orang sekuat dia? Dia merasakan aura di tubuh Chen Chang'an yang sangat kuat. Itu pasti orang suci keabadian. Ling Baur berbicara, Wang Badan, di mana bawahan tuan yang dikurung di ruang bawah tanah olehmu? Orang suci, kamu harus tahu bahwa ini adalah sekte Buddha-Buddha, dan ada juga guru Buddha-Buddha yang bertanggung jawab secara pribadi. Jika kamu berani membuat masalah di sini, tunggu saja untuk menanggung murka Tuan Raja Iblis. Ruang bicara, Wang Badan tiba-tiba bergerak. Langsung menggunakan kekuatan, mantra pembunuh dewa, yang ditanam di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Badan terbakar seperti oven di langit, kekuatannya bergulir, dan dia menjadi sangat kuat. Di seluruh tubuh, terutama di wajah, ada garis-garis sihir hitam dan aneh yang berjalan vertikal dan horizontal. Tidak terduga, pada saat ini, Wang Badan melepaskan diri dari kendali Ning Bingxian. Ning Bingxian terkejut, Wang Badan berbalik dan lari. Ling Baur sepertinya sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia menembak, angkat tanganmu. Dari sela-sela kelima jari, rantai Dao besar yang diubah menjadi hukum waktu bergegas keluar. Wah, rantai jalan raya bergegas keluar. Ikat paratiran, melarikan diri. Itu tidak mungkin. Ning Bingxian sedikit tidak senang ketika dia melihat ini. Hampir ceroboh, membiarkan orang ini melarikan diri. Tanpa diduga, Ling Baur menangkapnya. Dia pasti berperilaku buruk di depan Xianggong tadi. Wang Badan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku akan membawamu untuk melihat mereka sekarang. Chen Chang'an meliriknya, pimpin jalan di depan. Wang Badan diam-diam membenci di dalam hatinya. Gadis suci Buddha, kamu berani mengkhianati Tuan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Kemudian, Wang Badan memimpin jalan. Segera, Wang Badan membawa Chen Chang'an, Ling Baur dan Ning Bingxian untuk melihat Amiao dan Qin Huan Sui yang dipenjara di dalam kandang. Di dalam penjara saat ini, wajah Qin Huan Sui sangat pucat. Bahkan lebih pucat dari wajah Amiao. Itu karena dia terus-menerus menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memperbaiki luka di tubuh Amiao, untuk menjaga vitalitas Amiao. Namun, kekuatan kutukan pembunuh dewa terlalu mengerikan. Qin Huan Sui baru saja memperbaiki jejak jiwa dewa Amiao, namun di bagian lain jiwa ketuhanan Amiao, ia retak lagi. Sekarang, jiwa avatar Qin Huan Sui juga menjadi sangat lemah. Tidak akan lama lagi, baik Qin Huan Sui maupun Amiao, mereka semua akan mati di dalam kandang. Chen Chang'an dan yang lainnya datang. Mendengar gerakan itu, Qin Huan Sui, yang sedang memperbaiki luka jiwa Amiao, memiliki wajah pucat dan tidak mau berpaling. Dia pikir itu adalah Wang Badan yang kembali. Jadi, dia siap meledakkan dirinya sendiri. Tidak akan memberi Wang Ba kesempatan apapun. Namun, Qin Huan Sui tidak pernah memikirkannya. Dia benar-benar bertemu dengan Chen Chang'an. Pupil mata Qin Huan Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Chen Chang'an, mengapa kamu di sini? Chen Chang'an mengerutkan kening dan menatap Qin Huan Sui dan Amiao. Pada saat ini, Amiao telah pingsan di pelukan Qin Huan Sui, dan napas kehidupan sangat lemah. Satu kaki telah melangkah ke gerbang neraka. Qin Huan Sui juga dalam kondisi yang sangat buruk di sini.
Apa yang terjadi? Chen Chang'an bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah kutukan pembunuh dewa di tubuh Amiao yang dipicu oleh Wang Badan. Jiwanya akan hancur, dan api kehidupan akan padam. Selamatkan dia dengan cepat. Qin Huansui sangat cemas. Wang Badan di sampingnya menjadi pucat. Amiao pasti ada hubungannya dengan Chen Chang'an ini. Dia meninggal. Bukankah Chen Chang'an akan membunuhnya? Keinginan untuk bertahan hidup. Biarkan dia segera membuka pintu penjara untuk membuka mantra pembunuh dewa yang ditanam di tubuh Amiao. Tapi sayang sekali, terlambat. Kekuatan kutukan pembunuh dewa baru saja diangkat. Di Amiao, api kehidupan juga berakhir dan padam. Melihat ini, Wang Badan sedikit takut. Ini bukan urusanku. Aku telah mengangkat kutukan pembunuh dewa di tubuhnya. Suaranya bergetar. Aku sangat takut Chen Chang'an akan tiba-tiba membunuhnya. Qin Huansui memeluk Amiao, suasana hatinya sangat rumit, dan dia mendesah dalam hatinya. Amiao sudah meninggal. Chen Chang'an mempercayakannya untuk menyelamatkan orang, tetapi tidak ada satupun yang terselamatkan. Namun saat ini, dari tangan Chen Chang'an, cahaya keemasan melesat keluar dan masuk ke dalam tubuh Amiao yang baru saja meninggal. Inilah kekuatan kartu kebangkitan. Dalam sekejap, api kehidupan Ling Baoer yang padam menyala lagi, jiwanya kembali, telinga kucingnya yang seperti kucing berdiri, ekornya yang kecil dan berdarah bergoyang, dan dia perlahan terbangun. Chen Chang'an melihat pemandangan ini dan tersenyum tipis. Meskipun terlambat selangkah, untungnya masih ada kartu kebangkitan di tanganku, kalau tidak aku tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Huansui tercengang oleh kebangkitan Amiao. Sebenarnya, benar-benar hidup. Mata Wang Badan melebar hingga ia menatap lurus. Pegang rumput, hidup. Kartu kebangkitan, biarkan Amiao yang sudah mati dibangkitkan dengan darah. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan ia membuka matanya dan bergumam. Aku sudah mati meong. Kemudian, ia melihat sekeliling. Itu masih kandang bawah tanah yang familiar, dan masih ada bau busuk yang tercium dari mana-mana. Tiba-tiba, Amiao melihat Chen Chang'an. Matanya tiba-tiba berbinar, ia bereaksi, dan berkata pada dirinya sendiri. Senior Meong, sepertinya aku belum mati. Sebelum aku mati, aku bisa memiliki mimpi yang begitu indah. Amiao meninggal tanpa penyesalan. Ketika kucing itu mati, ia tidak bisa lagi bermimpi. Ia harus menghargai mimpi terakhir seekor kucing yang melahirkan. Jadi, Amiao bangkit dari pelukan Qin Huansui tanpa ragu dan bergegas menuju Chen Chang'an. Senior, sebelum kau mati, biarkan orang-orang memelukmu gelombang-gelombang. Namun, dia tidak berhasil melemparkan dirinya ke pelukan Chen Chang'an. Sebaliknya, dia menghantam lengan Ning Bingxian yang tiba-tiba muncul dan menghalangi wajah Chen Chang'an. Tiba-tiba, gelombang yang bergolak menenggelamkan Amiao di dalamnya. Mata Ning Bingxian yang berapi-api telah melihat semuanya. Dia berkata dengan dingin. Dasar bansi, apa yang ingin kau lakukan pada suamimu? Bab 469, Anda selalu diterima, Anda bebas. Kamu, siapa kamu, mengapa kamu muncul dalam mimpiku? Ombak yang bergejolak membuat Amiao sangat iri. Kehidupan ini sudah mati. Di kehidupan selanjutnya, Amiao juga akan mengalami gelombang yang bergejolak seperti itu. Ning Bingxian berkata dengan dingin. Kucing iblis, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Kamu pernah mati sekali, tetapi Xianggong membangkitkanmu dan menyelamatkanmu. Apa? Asteris. Lebih besar dari D. Kata-kata Ning Bingxian membuat wajah cantik Amiao memerah.
Dia tahu bahwa para senior memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Bagaimanapun, naga banjir hitam pernah mati sebelumnya di Yaoci abadi, dan kemudian bangkit kembali. Dengarkan naga hitam itu. Itu adalah cara para senior. Ternyata ini nyata, bukan mimpi. Amiao hanya merasa malu. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, kepalanya tertunduk. Mereka bahkan tidak berani melihat Chen Chang'an. Malu sampai mati, malu sampai mati. Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata. Dasar kucing kecil, ada yang salah. Ning Bingxian menatap Amiao dengan dingin, dengan permusuhan yang jelas di matanya. Dia jelas melihat pemikiran hati-hati Amiao. Amiao di depannya adalah lawannya. Dia tidak bisa membiarkan suaminya dibawa pergi oleh Bansi ini. Amiao dibangkitkan. Namun, Qin Huansui memiliki wajah pucat dan masih sangat lemah. Bagaimanapun juga tadi, dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka di jiwa Amiao. Bahkan jika dia mengambil jurusan jiwa ilahi, dia pasti akan kewalahan, dan dia telah mencapai batasnya. Qin Huansui menghela napas. Chen Chang'an, aku minta maaf karena tidak menyelesaikan tugasmu. Teman Qin, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan selama ini. Chen Chang'an dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika Qin Huansui mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman. Benar saja, Xi Wen tidak mengikuti orang yang salah. Merupakan berkah yang besar baginya untuk mengikutimu. Chen Chang'an mengerutkan kening. Rekan Taois Qin, kondisimu saat ini sangat lemah. Qin Huansui mengangguk. Ya, bagaimanapun juga, ini hanyalah bagian dari jiwaku yang terpisah dari tubuhku. Aku hanya ingin melindungi saudaraku Qin Xiwen di alam bawah. Bagaimana mungkin begitu banyak hal terjadi? Sekarang kamu ada di sini, akan menjadi tugas yang mudah untuk menyelamatkan bawahanmu dengan kekuatanmu. Jadi aku lega. Baiklah. Chen Chang'an mengangguk. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Qin Huansui. Bagaimanapun juga, Qin Huansui sama seperti dirinya dan Ning Bingxian. Semua orang hanya terpisah. Meskipun avatar Qin Huansui adalah bagian dari kekuatan jiwa, bahkan jika itu mati. Di sisi tubuh utama, itu tidak akan mati. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu adalah klon dari bagian kekuatan jiwa. Pasti ada beberapa cedera pada tubuh utama. Saya mendengar bahwa benua Kyushu telah melonjak. Jika ada kesempatan, saya ingin mengunjungi wilayah abadi Kyushu. Apakah Anda ingin menyambut Dao Youchen? Sebelum klon Qin Huansui menghilang, dia bertanya kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an mengangguk. Selamat datang kapan saja. Dan kemudian, avatar Qin Huansui benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Ini dapat membuat Wang Ba di samping marah. Keindahan yang lembut ini belum dinikmati olehnya sendiri, jadi mereka berdua pergi ke Wushan bersama-sama dengan awan dan hujan untuk terbang satu sama lain, dan pohon pir menekan begonia. Kasihan, kasihan, sayang sekali. Saat ini, Chen Chang'an menatapnya. Tatapan mata Chen Chang'an yang acuh tak acuh membuat Wang Badan menggigil tak terkendali. Wang Badan buru-buru membungkuk dengan senyum di wajahnya. Gong, Tuan Muda, aku akan membawamu menemui orang lain sekarang. Di mata Chen Chang'an, cahaya pembunuh itu cepat berlalu. Dia akan membunuh Raja Tirani ini. Namun, masih berguna untuk menahannya untuk saat ini. Namun, hati Chen Chang'an pasti memiliki kemarahan yang tak bernama. Amiao disiksa sampai mati oleh kutukan pembunuh dewa. Di Tuobaye dan yang lainnya, bagaimana situasinya sekarang? Adapun Wang Badan, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara.
Dia hanya merasakan hawa dingin di bagian belakang tulang belakangnya, dan dia sangat takut. Tuan Iblis, ada orang luar yang diserang, ada orang suci yang dikhianati. Kamu cepat bangun, selamatkan wali setiamu, dan bunuh semua orang ini. Tapi sekarang, Wang Badan tidak berani bersikap lancang sedikit pun di sini. Dia memimpin jalan. Sebenarnya, hati Wang Badan sangat tersiksa mengenai anak buah Chen Chang'an. Keadaan Tuo Baye, Hong Yi dan Se Sini. Sebenarnya, Wang Badan tidak begitu jelas di sini. Lagi pula, ketiga iblis yang tertangkap di ruang bawah tanah saat mereka dibawa ke ruang bawah tanah itu sangat biasa, kecuali bakat mereka jauh lebih tinggi daripada biksu biasa. Kalau saja Tuo Baye tidak pernah melarikan diri sekali. Dan Miao berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Agaknya di Wang Badan, tidak ada kesan sama sekali tentang ketiga monster ini. Dan yang terpenting, di ruang bawah tanah, orang-orang mati setiap hari karena esensi kehidupan di tubuh mereka dijarah. Di Wang Badan di sini, dia tidak tahu apa yang terjadi pada ketiga iblis itu. Apakah mereka mati? Wang Badan sama sekali tidak tahu. Dengan rasa khawatir, Wang Badan berjalan dengan beberapa orang di ruang bawah tanah yang sangat luas. Chen Chang'an sangat khawatir dengan situasi di ruang bawah tanah itu. Dia mengerutkan kening. Sekte Buddha-Buddha sengaja mendirikan ruang bawah tanah. Mengapa? Ruang bawah tanah berskala besar seperti itu, dan kehidupan serta jiwa mereka yang ada di dalam sangkar dijarah. Semua ini mengungkapkan rasa yang tidak biasa. Wang Ba berani tertawa. Tuan muda, ruang bawah tanah itu hanya dibangun untuk melatih murid-murid yang lebih tua yang sepenuhnya setia kepada sekte Buddha-Buddha. Tidak mengherankan bahwa para tetua dan murid yang ditemui di jalan tidak takut mati. Namun, Ling Baur, yang berada di samping, mengatakan yang sebenarnya. Tuan, ada 4 ruang bawah tanah seperti itu di bejana bumi Jiwin. Apa yang berani dikatakan Wang Ba adalah kebohongan. Semua ini bukan untuk tujuan membina para murid yang lebih tua yang sepenuhnya setia kepada sekte Buddha-Buddha, tetapi untuk tujuan menyampaikan energi kepada Tuan Buddha-Buddha. Pada saat ini, Sang Buddha adalah saat yang kritis untuk bangun. Kata-kata Ling Baur membuat Wang Badan berubah warna dan mengutuk dalam hatinya. Wanita jalan sialan itu, Chen Chang'an berkata dengan dingin. Mereka juga memiliki kutukan pembunuh dewa yang tertanam di tubuh mereka. Itu saja, nak. Lepaskan semua kutukan pembunuh dewa di tubuh mereka dan biarkan mereka pergi. Chen Chang'an mengucapkan kata-kata ini. Wajah Wang Badan berubah drastis. Tuan muda, itu sama sekali tidak mungkin. Tuan Raja Iblis pasti akan membunuhku jika dia tahu. Kalau begitu, kamu dapat memilih untuk mati sekarang. Niat membunuh itu sangat kuat, dan itu menyapu, membuat Wang Badan segera terdiam. Dia pucat, tidak ada yang bisa dikatakan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia hanya bisa mematuhi perintah Chen Chang'an. Buka kutukan pembunuh dewa yang tertanam di tubuh mereka yang dipenjara di ruang bawah tanah. Buka pintu kandang satu per satu. Ling Baur juga menembak. Dia benar-benar menghancurkan formasi besar kuno di ruang bawah tanah yang merampas vitalitas kehidupan. Wang Ba berani melihat pemandangan ini. Matanya merah. Bisa dikatakan, sekarang aku tega mati. Hancur. Tidak masalah jika orang-orang ini dibebaskan, itu hanya masalah menangkap mereka. Tetapi formasi besar yang merampas esensi kehidupan ini adalah fondasinya. Setelah hancur, bukan hal yang mudah untuk ingin membangun kembali. Raja Iblis pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kandang itu dibuka, kutukan pembunuh dewa dicabut, dan pada saat yang sama,
esensi kehidupan dalam tubuh setiap orang dihentikan dari penjarahan pada saat ini. Mereka yang ditahan, yang awalnya putus asa, sekarang memiliki harapan untuk bertahan hidup di hati mereka. Mereka terhuyung-huyung, gemetar, dan gelisah saat mereka berjalan keluar dari sel. Chen Chang'an melihat orang-orang ini dan berbicara. Sekarang kalian bebas. Bab 470, Tubuh Iblis Abadi yang diketahui Feng Qiyun. Mendengar Chen Chang'an mengatakan mereka bebas. Semua orang yang hadir, mereka sangat gembira. Melihat Chen Chang'an, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Chen Chang'an dan yang lainnya. Jika bukan karena Chen Chang'an, mereka pasti akan mati di sini. Adapun Raja Tiran, dia sama sekali tidak disukai. Dia pikir dia pasti sudah tamat. Raja Iblis pasti tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun orang-orang ini telah dilepaskan dari kandang mereka. Namun, Chen Chang'an tidak membiarkan mereka meninggalkan istana bawah tanah secara langsung. Bagaimanapun, di sekte Buddha ini, iblis merajalela di mana-mana. Di luar, ada sesepuh dan murid sekte Buddha yang menjaga mereka. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk berhasil melarikan diri dari sekte Buddha. Mungkin, pada saat itu, dia terbunuh atau dibawa kembali ke ruang bawah tanah lagi. Jadi, biarkan mereka tinggal di ruang bawah tanah dan pulihkan keadaan mereka terlebih dahulu. Tunggu saat yang tepat untuk melarikan diri. Raja Tiran terus memimpin jalan. Akhirnya, sampai di kandang yang sangat terpencil di ruang bawah tanah. Kandang itu sangat besar, dan tampak lebih gelap gulita. Orang-orang sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalam, dan hanya dapat mencium bau busuk yang keluar. Gong, nak, seharusnya di sini. Wang Ba malu-malu dan lemah. Wajah Chen Chang'an dingin. Pintu penjara terbuka. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Tuo Baye, Hong Yi, dan Sezini adalah 3 orang. Siksaan macam apa yang mereka alami di sini? Pintu penjara terbuka. Dalam kegelapan, Wang Badan menyalakan segerombolan api. Adegan tragis di dalam kurungan itu juga terpatri di mata. Di dalam, ada mayat-mayat busuk yang mengeluarkan bau busuk, dan ada orang-orang yang hidup meringkuk di sudut-sudut gelap menunggu untuk mati. Chen Chang'an mencari ketiga iblis itu. Pada saat ini, suara-suara gembira datang dari sudut gelap. Tuan, apakah itu Anda? Kemudian, saya melihat Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi, 3 iblis dengan rambut acak-acakan, muncul dari sudut dengan cara yang sangat memalukan. Napas kehidupan mereka sangat lemah, tetapi untungnya mereka masih hidup. Sekarang, ketiga iblis itu sangat bahagia dan tergerak dalam hati mereka. Mereka mengira mereka akhirnya akan mati di ruang bawah tanah yang gelap ini. Tetapi mereka tidak menyangka sang putra akan datang menyelamatkan mereka. Chen Chang'an melihat keadaan ketiga iblis itu saat ini, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia melangkah maju, menatap mereka bertiga, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuo Baye, Hong Yi, Snakeni, kalian telah bekerja keras. Periksa status mereka. Chen Chang'an tidak dapat membayangkan siksaan macam apa yang dialaminya di sini. 3 iblis di sini, mereka menggelengkan kepala, masih menghormati dan kagum pada Chen Chang'an, dan sama sekali tidak mengeluh tentang Chen Chang'an. Nak, ini yang harus kita lakukan. Putranya kecewa, kita gagal menyelamatkan orang yang dicarinya. Chen Chang'an mengeluarkan pil Liu Wei di Huang dan membiarkan 3 iblis dengan napas lemah meminumnya. Dengan cara ini, mereka, yang sudah lemah, perlahan-lahan memulihkan napas mereka. Kemudian, mata dingin Chen Chang'an menyapu ke arah Wang Badan. Singkirkan kutukan pembunuh dewa di tubuh mereka. Wang Ba malu-malu dan tersentak,
dan buru-buru melepaskannya. Chen Chang'an bertanya, kursi ini bertanya kepadamu, di tanah Yunzhu di daratan Kyushu, Sekte Umur Panjang adalah kepala sekolah Feng Qiyun, di mana dia sekarang. Ini adalah hal terakhir yang diminta Chen Chang'an untuk dilakukan Wang Badan. Setelah selesai, nyawa Raja Tirani ini juga tidak akan diampuni. Guru utama Sekte Umur Panjang, angin bertiup kencang. Wang Ba bergumam dengan berani, seolah mengingat, tetapi dia tidak ingat bahwa ada orang seperti itu di Ruan. Bawah tanah di bawah yurisdiksinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Guru, saya belum pernah menangkap orang ini, tetapi saya pernah mendengar tentang orang ini di Sekte Buddha. Tampaknya Tuan Raja Iblis akan menemukan orang penting melalui Feng Qiyun. Dia seharusnya ditangkap oleh penjaga lain sekarang dan ditahan di ruang bawah tanah lain. Saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Dengarkan apa yang dikatakan Wang Badan. Ling Baur juga dengan cepat mengingatnya. Katanya, Guru, saya juga tahu beberapa berita. Sepertinya Tuan Buddha sedang mencari seseorang dengan fisik iblis abadi. Kebetulan kepala sekolah Sekte Umur Panjang, Feng Qiyun, mengetahuinya. Tetapi yang tidak diduga orang-orang adalah bahwa Feng Qiyun tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia secara paksa menghapus semua ingatannya, jadi Tuan Buddha tidak mengetahui informasi apapun tentang tubuh iblis abadi dari Feng Qiyun. Tetapi Sang Buddha tidak menyerah. Dia mencoba segala cara untuk mendapatkan kembali ingatannya. Sekarang dia harus dipenjara di ruang bawah tanah lain. Aku tahu di mana. Ning Bingxian dapat mendengar kata-kata Ling Baoer dengan sangat jelas, pupil matanya tiba-tiba mengecil, berpikir dalam hati. Aku tidak menyangka bahwa selain Sang Buddha, ada iblis abadi di dunia ini. Apa yang ingin dilakukan Sang Buddha ini? Bawa aku untuk menemukannya. Chen Chang'an berkata dengan suara yang dalam. Wang Badan berkata dengan cepat. Tuan, aku akan menunjukkan jalannya. Tapi sayang sekali, raja yang kejam ini tidak ada nilainya. Tangan Chen Chang'an, si pembunuh muncul, membantai tanpa ampun. Wajah Wang Badan berubah drastis. Tidak mau, tidak bisa berhenti, tidak bisa menolak juga. Pisau ini memotong jiwa Wang Badan. Wang Ba berani melakukan begitu banyak hal jahat. Entah berapa banyak nyawa tak berdosa yang mati di tangannya. Yang lebih penting, anak buahnya sendiri disiksa di tangannya. Bagaimana mungkin Chen Chang'an membiarkannya pergi? Setelah membunuh Wang Badan, Ling Baur membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke penjara bawah tanah lain. Chen Chang'an tidak membiarkan Tuo Baye, Hong Yi dan Sezi Nisanyao serta Amiao pergi bersama mereka, tetapi membiarkan mereka tinggal di penjara bawah tanah untuk memulihkan diri untuk sementara waktu. Bagaimanapun, basis kultivasi satu mereka terlalu lemah, dan tidak ada gunanya pergi. Terlebih lagi, meskipun mereka membawa Liu Wei di Huangwan, mereka masih sangat lemah. Di sana, meskipun Amiao telah memperoleh warisan kuno, tetapi waktu pelatihannya terlalu singkat, dan basis kultivasinya terlalu lemah, dan dia belum menjadi abadi. Meskipun dia penuh darah dan dibangkitkan, dia tidak dapat membantu banyak, jadi tetaplah di sini. Meskipun Amiao enggan meninggalkan sisi Chen Chang'an, tetapi dia juga jujur dan patuh, menunggu Chen Chang'an kembali untuk menjemput mereka. Tentu saja, sebelum Chen Chang'an dan ketiganya meninggalkan ruang bawah tanah, mereka masih membunuh semua sipir yang menjaga ruang bawah tanah, tidak meninggalkan seorang pun. Setelah membunuh mereka semua, mereka pergi dengan percaya diri. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Ling Baur membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke ruang bawah tanah lain. Dalam perjalanan, Chen Chang'an bertanya kepada Ling Baur tentang situasi khusus tuannya Feng Qiyun. Sebagai tanggapan,
Ling Baur menggelengkan kepalanya sedikit. Mengatakan bahwa dia juga mendengar tentang itu dan tidak tahu banyak. Tetapi saya mendengar bahwa Feng Qiyun berusaha melindungi keselamatan orang dengan tubuh iblis abadi. Setelah secara paksa menghapus semua ingatannya, dia menjadi pikun. Di pihak Buddha, dia pernah mengirimnya untuk mencari beberapa harta yang dapat memulihkan ingatan jiwa di istana bawah tanah yang kekal. Namun, Feng Qiyun masih belum pulih ingatannya setelah meminumnya, dan masih dalam kondisi pikun. Namun, Sekte Setan Buddha masih belum menyerah pada Feng Qiyun, dan masih mengirim orang untuk mencari cara memulihkan ingatannya. Bahkan, sekelompok orang dikirim ke benua Kyushu untuk mencari keberadaan tubuh iblis abadi. Bagaimanapun juga, Feng Qiyun berasal dari daratan Kyushu. Agaknya tubuh iblis abadi itu juga pasti ada di benua Kyushu. Namun setelah mencari beberapa saat, tetap saja tidak ada kabar yang datang. Chen Chang'an mengerutkan kening. Selama beberapa tahun terakhir dia dan sang guru bersama, dia belum pernah mendengar tentang tubuh iblis abadi yang dia ketahui. Namun, tubuh umur panjangnya sendiri sangat disukai oleh guru Feng Qiyun. Terutama dalam beberapa tahun ketika saya pertama kali menyeberang, saya tidak memiliki sistem kebangkitan, dan itu adalah kehidupan yang menyedihkan. Namun sekarang, memiliki sistem domain tak terkalahkan, tidak perlu khawatir tentang tubuh abadi sama sekali. Biasanya, tubuh abadi ini tidak berguna baginya. Jadi, Chen Chang'an hampir lupa bahwa dia masih memiliki tubuh ini. Segera, Ling Baur membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke ruang bawah tanah lain. Namun, yang bahkan tidak mereka pikirkan adalah, ketika mereka datang ke ruang bawah tanah ini, mereka disergap oleh Sekte Buddha. Itu adalah bayangan gelap, berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan perlahan. Namun setiap langkahnya sangat tenang, kuat, dan mengandung kekuatan, tetapi sangat ringan, sehingga orang tidak dapat mendengar gerakan sekecil apapun. Namun, itu memberi mereka bertiga aura yang sangat ganas dan berbahaya. Seperti sungai yang meluap, mengalir deras ke arah mereka. Ketiganya menatap dengan dingin,